Nah, baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan, yaitu pertama di sini ada from OpenGL dan GL import, terus from OpenGL build import, dan from OpenGL GLU import, yang dimana ini tuh untuk mengimport fungsi-fungsi yang diperlukan dari modul OpenGL, yaitu GL, Gloat, dan GLU. Nah, ini adalah bagian penting dari setiap program yang menggunakan OpenGL ya, untuk melakukan operasi grafis 3 dimensi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pada bagian function drawhook. Dalam function drawhook ini, bagaimana kita menggambar sebuah objek kubus menggunakan fungsi GL Quartz atau GL begin GL Quartz. Nah, di dalam function drawhook itu diawali dengan GL begin dengan parameter GL Quartz dan diakhiri dengan GLN. Nah, selanjutnya setiap vertex atau titik sudutnya dari sisi tersebut didefinisikan bersama dengan warna menggunakan GL color 3F, dan setiap vertex atau sisinya itu didefinisikan dengan GL vertex 3F. Nah, misalnya di sini saya membuat sebuah sisi berwarna ungu. Nah, di sini saya definisikan GL colornya 0,5, 0,1. Kemudian saya definisikan sisi atas kanan belakang menggunakan nilai 1,1,-1. Nah, nilainya ini di dalam setiap sudut itu mewakili koordinat X, Y, dan Z. Jadi nilai 1 ini mewakili koordinat X, kemudian ini mewakili koordinat Y, dan ini mewakili koordinat -1. Jadi vertex yang terbentuk itu berada di atas kanan belakang. Nah, begitupun dengan sisi yang berwarna biru, dilakukan sama dengan sisi yang berwarna ungu, dan begitu juga dengan sisi yang berwarna pink. Oke, lanjut di warna selanjutnya, yaitu warna hijau. Di warna hijau ini ya sama tadi dengan bagian di atas. Ini merupakan di bagian ini merupakan fungsi untuk memanggil warna ya, untuk menentukan warnanya. Jadi di dalam parameternya itu terdapat 3 kode, yaitu 0, 1, 0 untuk menentukan warna hijau. Nah, 4 line kode selanjutnya itu untuk menggambar bagian face atau bagian wajah dari kubusnya. Nah, ini atas kiri depan ya, lainnya kodenya ini. Dan atas kiri belakang kodenya ini ya, dia menggunakan fungsi GL vertex 3F. Dan ini untuk bawah kiri belakang, dan terakhir ini bawah kiri depan. Dan yang selanjutnya bagian kubus yang berwarna merah ya, hampir sama dengan dua jajaran kode sebelumnya. Yang pertama itu diawali untuk menentukan warnanya menggunakan fungsi GL color 3F, dan di dalam parameternya itu terdapat kode ya, 100 merupakan kode untuk warna merah. Nah, ini merupakan 4 line selanjutnya untuk menggambar bagiannya ya. Ini atas kanan belakang, line kedua itu atas kanan depan, dan line ketiga bawah kanan depan, dan yang terakhir bawah kanan belakang. Nah, selanjutnya ada depth draw cube scene, dan di sini ada variabel rotasi yaitu global rotasi. Nah, di dalam depth draw ini ada GL clear color, yang dimana untuk mengatur clear buffer menjadi hitam, dan yang dimana RGB ini ada 0, yaitu 0,0,0 dengan opasitas penuh, hanya itu 1. Nah, selanjutnya ada GL clear atau GL color buffer bit dan GL depth buffer bit, yaitu untuk membersihkan buffer warna dan buffer kedalaman. Nah, selanjutnya ada GL enable atau GL depth test, yaitu untuk mengaktifkan uji kedalaman untuk memastikan objek yang lebih dekat tampak di depan objek yang lebih jauh. Nah, selanjutnya ada GL matrix mode atau GL model view, yaitu untuk mengatur matriks
saat ini menjadi matriks model view. Nah, selanjutnya ada GL plot identity, yaitu untuk mengatur matriks model view menjadi matriks identitas. Dan selanjutnya ada GL translative, yang dimana nilainya itu ada 0,0, min 8, yaitu translasi objek dalam sumbu Z sejauh min 8 unit. Nah, selanjutnya ada GL rotatif, yaitu rotasinya 1,1,1, yaitu rotasi ini rotasi objek sebesar nilai rotasi derajat pada sumbu X, Y, dan Z. Dan selanjutnya ada draw cube, yaitu untuk memanggil fungsi draw cube untuk menggambar kubus. Dan selanjutnya ada Glued Swap Buffer, yaitu untuk menukar buffer dan menampilkan hasil gambar. Nah, selanjutnya ada rotasi, yang dimana rotasinya itu min sama dengan 0,3, yaitu untuk mengurangkan nilai rotasi sebesar 0,3 setiap kali fungsi dipanggil. Kemudian ada def timer dalam kurung value. Ini adalah definisi fungsi bernama timer yang memiliki satu parameter yaitu value. Kemudian ada glued poster display. Fungsi ini meminta glued untuk merender ulang jendela. Kemudian ada glued timer func. Fungsi ini mengatur timer untuk memanggil fungsi timer setiap 5 mili-detik. Kemudian ada def reshape. Ini adalah definisi fungsi reshape yang memiliki dua parameter yaitu width dan height. Fungsi ini mungkin berkaitan dengan penyesuaian tampilan jendela. Kemudian ada if height sama dengan 0. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah height sama dengan 0. Kemudian ada height sama dengan 1, artinya jika height sama dengan 0 maka height diatur ke 1. Ini dilakukan untuk menghindari pembagian dengan 0 dalam perhitungan aspek rasio. Kemudian ada GL viewport dalam kurung 50,100, width, height. Ini mengatur viewport atau area yang terlihat dalam jendela dengan koordinat 50,100 dan ukuran sesuai dengan width dan height. Kemudian ada GL matrix mode dalam kurung GL projection dan GL load identity. Kedua fungsi ini berfungsi untuk mengatur matriks mode ke matriks proyeksi dan mereset matriks proyeksi. Kemudian glued init. Inisialisasi glued OpenGL Utility Toolkit untuk pengaturan jendela dan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya di bagian glued init display mode, glued double, glued RGB, glued depth mengatur mode tampilan termasuk penggunaan double buffer, mode warna RGB dan penggunaan buffer kedalaman. Selanjutnya glued init window size 680x480 mengatur ukuran jendela menjadi 680 pixel lebar dan 480 pixel tinggi. Selanjutnya di bagian glued init window position min 10,100 mengatur posisi jendela pada layar dengan koordinat min 10 sampai 100. Glued create window kubus membuat jendela dengan judul kubus. Selanjutnya di bagian glued display fence draw coefficient menetapkan fungsi draw coefficient sebagai fungsi untuk merender tampilan. Selanjutnya di bagian glued reshape fence, reshape menetapkan fungsi reshape sebagai fungsi yang akan dipanggil ketika jendela diubah ukurannya. Selanjutnya glued timer fence 5,timer,0 menetapkan fungsi timer yang akan dipanggil setiap 5 mili-detik dengan nilai argumen 0. Selanjutnya untuk di bagian glued main loop, memulai loop utama glued untuk menjalankan program dan menanggapi peristiwa yang terjadi pada jendela. Untuk di bagian main, memanggil fungsi main untuk menjalankan program secara keseluruhan. Ya, hasil dari codingannya yang membentuk objek 3 dimensi yaitu kubus yang berotasi.